Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Triana Indah Oktaviani, dan teman saya yaitu Nur Hidayati. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pentingnya pendayagunaan sumber belajar dalam pembelajaran PLS. Pengertian menjadi sumber belajar berdasarkan paparan yang dikemukakan Association for Education and Communication Technology. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat, tetapi juga mencakup tenaga, biaya, dan fasilitas. Dalam bentuk ide, fakta, dan data yang disampaikan kepada anak didik. Yang kedua yaitu alat adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga yaitu bahan adalah perangkat lunak atau software yang berisi pesan-pesan. Selanjutnya yaitu lingkungan adalah kondisi dan situasi di mana kegiatan pembelajaran itu terjadi. Berikutnya yaitu orang adalah manusia yang berperan sebagai penyaji dan pengolah pesan seperti guru, narasumber, dan dilibatkan dalam kegiatan belajar. Sumber belajar kemudian itu teknik adalah prosedur yang dipakai untuk menyajikan pesan. Selanjutnya itu sumber belajar dari segi perencanaannya. Yang pertama yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resource by design, yakni sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan learning result by utilization, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber belajar yang dimanfaatkan ini adalah sumber belajar yang ada di masyarakat seperti museum, pasar, toko-toko, tokoh masyarakat, dan lainnya yang ada di lingkungan sekitar. Berikutnya yaitu fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Yang kedua, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang ketiga yaitu mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar siswa. Yang keempat yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan jalan. Yang terakhir itu mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Kriteria umumnya yaitu yang pertama, kriteria umum merupakan ukuran dasar dalam memilih sumber belajar. Yang kedua yaitu ekonomis dalam pengertian murah, maksudnya tidak terpatok pada harganya yang selalu rendah, tetapi dapat juga pemanfaatnya dalam jangka panjang. Yang ketiga yaitu praktis dan sederhana, artinya tidak memerlukan pelayanan sampingan yang sulit dan langka. Selanjutnya yaitu mudah diperoleh. Dalam artian sumber belajar itu dekat, tersedia di mana-mana, dan tidak perlu diadakan dan dibeli. Yang terakhir yaitu bersifat fleksibel, artinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya kemajuan teknologi, nilai, budaya, dan lainnya. Selanjutnya yaitu kriteria berdasarkan tujuan. Yang pertama, sumber belajar guna memotivasi, artinya pemanfaatan sumber belajar tersebut bertujuan membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, memperjelas masalah, dan sebagainya. Yang kedua, sumber belajar untuk pengajaran, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar
ditulis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar untuk memecahkan masalah. Yang kelima yaitu sumber belajar untuk presentasi. Di sini lebih ditekankan sumber sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan. Berikutnya, strategi penggunaan sumber belajar. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Sumber belajar yang ada sangatlah banyak. Untuk itu, guru harus mampu mengidentifikasi karakteristik dari masing-masing sumber belajar yang digunakan. Yang kedua, yaitu sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Yang keempat, yaitu sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, prosedur penggunaan sumber belajar. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengkaji berbagai persoalan yang terkait dengan perancangan sumber belajar di sekolah berdasarkan penelitian karakteristik setiap mata pelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi, baik dari sisi kompetensi yang harus dimiliki maupun dari segi materi atau bahan yang akan disampaikan kepada anak didik. Yang kedua, penetapan sumber belajar. Berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menetapkan sumber belajar yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu pengembangan sumber belajar. Kegiatan ini pengembangan dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti berbagai masukan yang berasal dari penetapan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran. Baiklah, hanya itu hasil dari presentasi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.